adik-adik. Halo, apa kabarnya adik-adik hari ini? Kabarnya baik atau kabarnya sakit? Atau kabarnya lagi sedih? Wah, meskipun mungkin adik-adik hatinya lagi gak sukacita, tapi hari ini, saat ini adik-adik kita mau khususkan ya waktu ke depan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah yuk kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan dengan membawa hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita pujikan saat pagi hari. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita memujikan pujian ini sekali lagi. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Hari ini kami datang dalam hadirat Tuhan untuk mau memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang mau fokus, hati yang mau bersuka akan kesempatan hari ini. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga ibadah kami berakhir nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa nih di sini yang ngaku jadi anaknya Tuhan? Coba angkat tangan. Oh, ya, lihat nih, banyak yang ngaku jadi anaknya Tuhan. Kalau jadi anaknya Tuhan itu berarti hidupnya sama Tuhan atau hidupnya nggak sama Tuhan ya? Namanya aja anak Tuhan Yesus. Berarti hidupnya ya bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Karena kalau misalnya kita hidup di luar Tuhan Yesus, kita itu bagaikan pohon tanpa batangnya adik-adik. Kita nggak akan bisa berbuah. Nah, kita mau pujikan pujian ini ya untuk mengingat kita mau hidup terus di dalam Tuhan Yesus. Yesus pokok. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan cipta
cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah apa? Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, ingat ya adik-adik ya, kalau misalnya kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita ini pohon yang berbuah. Tapi kalau enggak, kita ini pohon yang kering, pohon yang gersang. Karena sumber kehidupan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah, sekarang langsung aja adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengakui iman kita ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali ya. Sebentar lagi kita mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena adik-adik, burung-burung, bunga-bunga yang ada di padang itu Tuhan pelihara. Apalagi kita nih anak-anaknya. Adik-adik boleh dibantu papa mama ya untuk memberikan persembahan. Boleh melalui transfer atau juga disimpan, nanti kalau misalnya kita ketemu tatap muka di gereja, persembahannya diberikan. Kita mau memberikan persembahan sambil memujikan burung pipit. Burung pipit tidak memilih, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti
Tuhan pelihara. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, berkat Tuhan baru untuk setiap kami setiap harinya. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memberikan Tuhan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini berguna bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap nih dengar cerita firman Tuhan? Yuk kita mau siapkan hati kita ya, sambil kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat belajar Alkitab adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama? Kalau sudah siap, pasti adik-adik sudah menyiapkan apa? Alkitabnya. Catatan mingguannya juga harus disiapkan, juga alat tulisnya ya. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, Lause ajak adik-adik di rumah untuk berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh lagi Tuhan memuji nama Tuhan, beribadah bersama-sama. Tuhan berkati setiap kami yang sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati hati kami supaya kami boleh menerima firman Tuhan serta kami dapat lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan juga berkati Lause Hilda yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman ini dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, Lause ada gambar buat adik-adik. Ini adalah teka-teki, kita mau menghitung jumlah dari hewan-hewan di gambar ini. Coba kita lihat gambar ini. Nah, coba adik-adik hitung, ada berapa singa itu? Ya, ada 2 singa. Terus ada gambar binatang apa lagi? Oh, ada kucing, Lause. Kucing berapa itu jumlahnya? Kucing ada 4. Terus apa lagi? Gajah.
gaji ada berapa ya itu di gambar? Oh, ada 1 Lose. Terus apa lagi? Ada sapi. Ada sapi ya? Sapi ada berapa itu kalau kita hitung? Ya, ada 3. Terus yang terakhir apa itu? Itu adalah gambar binatang macan. Macannya ada berapa ya itu? Oh, ada 5 ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat gambar itu kita bisa menghitung ya jumlah dari hewan-hewan itu. Tapi Lose ada 2 gambar lagi untuk adik-adik. Coba adik-adik lihat. Nah, itu adalah gambar bintang di langit dan pasir yang ada di pesisir pantai. Kalau kita lihat, terus Lose nyuruh kalian untuk menghitung bintang itu dan pasir itu, kira-kira bisa nggak dihitung berapa banyaknya? Wah, pasti adik-adik capek ya. Lose nggak bisa ngitungnya, banyak sekali Lose, terlalu banyak, itu sangat banyak Lose. Kita nggak bisa hitung. Iya adik-adik, betul sekali. Bintang di langit, pasir-pasir, kita nggak bisa hitung karena terlalu banyak. Nah, ngomong-ngomong nih adik-adik soal bintang di langit dan pasir yang ada di pesisir pantai nih. Nah, Tuhan pernah berjanji dengan satu tokoh di Alkitab. Berjanji apa adik-adik? Berjanji bahwa Tuhan akan memberikan banyak keturunan kepada dia. Wah, dia ini siapa? Tokoh Alkitab ini siapa ya? Nah, adik-adik mau tahu nggak dia siapa? Kita mau bersama-sama mendengarkan firman dengan baik ya. Kita simak, kita baca Alkitab kita dulu supaya kita tahu kira-kira siapa dia. Oke, kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Oke, Pak, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Langsung bacakan untuk adik-adik ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Wah, ternyata tokoh Alkitab itu adalah Bapak Abraham adik-adik. Pasti adik-adik sudah tahu ya tokoh satu ini, karena tokoh satu ini sangat terkenal, yaitu Bapak Abraham. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini ya adik-adik, suatu ketika Bapak Abraham bersama dengan istrinya yang bernama Sarah. Siapa? Sarah. Ya, mereka akan pergi ke negeri yang akan Tuhan janjikan. Nah, sebelum itu, sebelum mereka pergi, Tuhan ini bertemu sama Bapak Abraham. Tuhan berfirman sama Bapak Abraham untuk supaya Bapak Abraham ini pergi ke tanah yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abraham nanti. Nah, ngomong-ngomong tentang tanah yang akan ditunjukkan ya adik-adik, Abraham kan nggak tahu ya, aku disuruh pergi sama Tuhan, tapi aku nggak tahu tujuannya kemana. Nah, tapi adik-adik yang Abraham lakukan, ia tetap mau pergi, percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan dia dan istrinya menuju ke tanah yang dijanjikan sama Tuhan itu adik-adik. Nah, ketika mereka sudah berjalan, dan tiba-tiba mereka istirahat di tengah jalan itu tadi, karena mereka sudah lelah, sudah capek ya, perjalanan yang sangat jauh mereka tempuh. Mereka istirahat adik-adik. Mereka membangun kemah bersama dengan istrinya, dia membangun kemah. Lalu Abraham ini berpikir lagi, oh, Tuhan itu juga pernah loh berjanji sama aku kalau Tuhan akan memberikan aku banyak keturunan. Tapi ngomong-ngomong tentang banyak keturunan, aku sendiri aja nggak punya anak.
Jadi adik-adik, Abraham sama Sarah ini belum punya anak. Tapi Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berjanji bahwa Abraham akan memiliki banyak keturunan. Wah, Abraham berpikir ya, bagaimana bisa aku banyak keturunan, sedangkan aku sendiri belum punya anak. Nah, ketika Abraham berpikir seperti itu, tiba-tiba Tuhan mendatangi Abraham, adik-adik. Tuhan berbicara sama Abraham, kalau misalkan Abraham itu akan memiliki keturunan. Meskipun Abraham dan Sarah ini sudah tua, sudah sangat tua, sudah lanjut umurnya, tapi Tuhan memberikan mereka seorang anak, adik-adik. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Namanya adalah Ishak. Wah, luar biasa adik-adik. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan mewujudkan janjinya. Seperti Bapak Abraham itu tadi. Bapak Abraham percaya akan janji Tuhan. Bapak Abraham taat akan Tuhan. Sehingga dia mau percaya akan janji-janji yang Tuhan bicarakan sama dia. Ketika Tuhan berjanji mau menuntun Abraham dan Sarah untuk pergi ke tanah perjanjian, ketika Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan kepada Bapak Abraham, Abraham itu mau taat dan percaya sama Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita Bapak Abraham ini dapat ditarik kesimpulan ya, bahwa kita harus mau belajar seperti Bapak Abraham. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau belajar taat dan percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Taat seperti apa, Lause? Taat seperti kita harus mau setia, rajin ke gereja, terus taat untuk berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Nah, hari ini adik-adik diingat firman Tuhannya, supaya adik-adik bisa melakukan dalam setiap kehidupan adik-adik ke depan. Oke? Nah, jangan lupa dicatat catatan mingguannya ya, dan jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya. Oke, sudah selesai adik-adik, kita mau menutup dalam doa ya sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama, di mana kami belajar dari kisah Bapak Abraham, di mana dia taat dan percaya kepada Tuhan. Kami juga mau belajar seperti Bapak Abraham Tuhan, untuk mau taat dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Berilah kami hati supaya kami mau taat dan percaya kepada Tuhan. Sebentar juga kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan berkati supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wah, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, ingat-ingat ya kata Lause yang memberitakan firman Tuhan tadi. Sekarang kita mau menaikkan syukur kita adik-adik atas ibadah kita hari ini. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku
kita bersatu hati, kita mau berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.